Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MAT. Kali pertama ya, channel ini bahas set-top box atau STB. Karena banyak juga dari teman-teman yang minta saya untuk bahas STB. Memang barang ini saat ini sudah mulai banyak yang membutuhkannya seiring dengan dimatikannya TV analog di daerah-daerah tertentu. Daerah lain secepatnya akan menyusul. Kalau daerah saya sih Blitar yang berada di wilayah Jawa Timur 7 yang ikut memancar ke Kediri, TV analog belum dimatikan ya untuk saat ini. Oke, di depan kita ini ada STB merek Aldo. Ini saya beli dengan harga 190.000 untuk saat ini. Bisa jadi naik ya nantinya. Karena harga STB itu makin kesini makin naik. Nah, kalau denger merek Aldo, mungkin banyak dari kalian udah nggak asing lagi. Karena memang ini dulu tuh merek HP. Harga 190.000 termasuk murah ya dibandingkan STB lain. Dan saya rasa ini tuh recommended banget dengan beberapa kelebihan yang nanti akan kita bahas. Tampilan boxnya seperti ini, ada beberapa point selling ya, seperti Full HD 1080p, terus kodek video yang didukung H264, DVB-T2. Oh ya, untuk tipenya ini STB03. Untuk sisi lain ya hampir sama aja sih. Nah, yang penting adalah ini sudah sertifikasi SNI, ISO dan terdaftar di Kominfo dan Kemenperin. Oke, ini lanjut kita buka. Nah, di dalamnya di sini dapat kabel AV seperti ini atau kabel RCA, terus remote control. Nah, di sini kita sudah dapat baterainya dalam paket penjualannya. Dan yang terakhir ini dia perangkat STB-nya. Oh, bukan yang terakhir sih, itu masih ada lagi. Nah, ini baru yang terakhir. Ini ada buku panduan dan juga kartu garansi. Nah, sekarang kita lihat di STB-nya. Bentuknya sih sama seperti umumnya STB lain ya. Untuk cover sebagian besar ini tuh berbahan dari aluminium. Tapi untuk bagian depannya ini tuh dari plastik. Untuk interface di bagian depan ini ada tulisan Aldo, terus ada tombol power, tombol menu, port USB untuk kita colokan antena WiFi, flash disk ataupun yang lainnya. Terus ada LED display, tombol pengatur volume, tombol untuk pindah channel, dan ini tombol untuk OK. Kemudian di bagian belakang, nah di sini ada RF in untuk kita colokan antena penerima sinyal. Terus RF loop atau RF out. Nah, kalau ini kita sambungkan ke colokan antena di televisi. Fungsinya semisal kita pengen pindah dari TV digital ke analog atau sebaliknya, kita nggak harus lepas pasang kabel antena supaya dapat sinyal. Itu jadi lebih mudah. Nah, RF out ini juga bisa kita colokan ke TV lain ya. Jadi bisa sekaligus pakai dua TV, dua sinyal yang berbeda, analog dan digital, dengan cukup satu antena aja. Terus ada port USB lagi. Jadi totalnya ada dua. Karena banyak STB lain itu cuma punya satu port USB aja. Keuntungannya semisal yang belakang ini kita colokkan antena WiFi dan pengen nyolokin flash disk, kita bisa colok di depan sini. Kalau satu aja kan harus gantian. Kemudian ada port HDMI, port AV dengan 3 colokan, dan port koaksial. Kalau ini fungsinya untuk output audio dengan kualitas yang lebih baik ya, dan biasanya kita sambungkan ke sound system surround seperti soundbar atau home theater. Nah, sekarang kita akan coba sambungkan ke televisi. Nah, sebenarnya televisi saya ini sudah dilengkapi TV digital ya, tanpa menggunakan STB, tapi nggak apa-apa lah pakai STB, cuma untuk tes aja. Di sini saya pakai kabel HDMI ya, yang memang harus beli lagi seperti ini, supaya dapat kualitas gambar yang maksimal, lebih jernih sesuai dengan kemampuan output STB-nya ini, yaitu Full HD 1080p. Kalau pakai kabel AV, nah ini atau RCA, resolusi maksimalnya itu setahu saya di 480p aja, alias VGA. Jadi kalau TV kalian sudah dilengkapi port HDMI, saya sangat sarankan pakai koneksi HDMI aja, kecuali kalau memang nggak punya seperti kebanyakan TV tabung ya, itu baru pakai kabel AV. Kemudian colokan dari antena kita colokin ke sini. Di menu televisi jelas kita pilih sumber atau input dimana kita sambungkan STB tadi. Karena saya taruh di HDMI 1, ya pilih di HDMI 1. Sekarang kita nyalakan STB-nya.
Nah, tampilan awalnya akan seperti ini, langsung disambut petunjuk pemasangan. Ini untuk bahasa, ini saya pakai bahasa Indonesia. Negara juga Indonesia, nggak usah dirubah. FTA only, ini kita atur ke semua. Mode pencarian, biarin aja di DVB T2. Daya antena ini saya onin karena saya pakai booster. Kode pos ya, atur sesuai daerah kalian masing-masing. Lanjut kita cari. Nah, di sini untuk kekuatan sinyal dari antena saya bagus banget ya, 99%. Oke, ini udah selesai pencarian di daerah saya yang berada di kawasan Jawa Timur 7. Yang ikut pemancar Kediri itu cuma dapat 12 channel ya. Ingat, ini hasilnya akan berbeda di kawasan lain. Sebenarnya kawasan saya saat ini tuh bisa dapat 21. Nah, ini faktor apa? Sekaligus bisa jadi pengetahuan untuk kalian yang berada di kawasan sama dengan saya. Di sini cuma dapat 12 karena antena yang saya pakai sekarang itu antena lawas, antena analog. Nangkep sih bisa, cuma nggak akan sebanyak dan sekuat antena yang memang support sinyal digital. Ini sudah saya tes ya di rumah mertua saya yang posisinya di pelosok pegunungan Blitar Selatan. Penggunaan jenis antena itu sangat berpengaruh. Saya tes di beberapa tetangga yang pakai antena lawas, dapatnya cuma sama 12. Tapi di rumah mertua saya yang saya belikan antena model seperti ini, itu support digital, dapatnya 21 channel. Itu pun nangkepnya juga kuat padahal di pelosok Blitar Selatan loh. Saya sangat merekomendasikan antena model seperti ini ya. Mereknya itu push on, tipenya PO809. Untuk harganya di marketplace itu sekitar kurang lebih 90 ribuan. 21 channel di daerah saya itu terdiri dari 4 MUX ya, MTech, TVRI, Media Group, dan Transmedia. Yang cuma dapat 12 channel dengan antena lawas itu nggak dapat MUX Media Group seperti Metro TV, Magna Channel, GTV, dan lain-lain. Kalau TV digital bawaan Smart TV saya ini nangkapnya itu tetap maksimal 21 meskipun pakai antena analog lawas saya. Sempat bingung pakai antena sama di STB ini kok nangkepnya itu lebih sedikit. Ternyata memang kelebihan Smart TV saya, bukan kekurangan STB-nya. Oke, di sini kita coba lihat ya untuk kualitas sinyal Trans TV dari Transmedia di daerah saya. Nah, ini untuk kualitasnya itu di atas 80% ya. Artinya ini ya masih bagus banget ya. Untuk kekuatan ya ini tergantung antena kalian. Kalau punya saya ini 99%. Untuk channel lain kita coba lihat dari MTech. Nah, ini kalau dari keluarga MTech memang kualitasnya itu bagus banget. Ini mentok 100%. Terus kita coba lihat ya untuk menu-menu dari STB ini. Nah, tampilannya itu seperti ini, tampilan menu ke samping dengan langsung tampil pilihan ke bawah tiap menunya. Di menu program ini ada edit siaran, terus panduan program, dan lain-lain. Yang paling saya sorot sih di LCN ini ya. Ini baiknya di off-in aja. Biar nomor channelnya itu urut. Terus di menu gambar, kita bisa atur aspek rasio. Ini kalau saya pilih auto aja. Terus untuk resolusi, ini bagusnya kita atur resolusi paling mentoknya aja ya, yaitu 1080p. Supaya gambarnya itu jernih, PPA-nya itu padat. Tapi kalau pakai kabel AV sih mungkin nggak begitu pengaruh ya, karena memang kabel AV sendiri supportnya kan 480p. Terus di sini ada pengaturan format TV, pengaturan OSD, ya ini untuk mengatur kecerahan, kontras, dan lain-lain. Ini untuk pengaturan panel ya, dan lain-lain. Terus di menu cari ya ini sama aja sih dengan awal kita nyalakan pas mau scan tadi ya. Cuma di sini kalau kita pengen scan channel ulang. Terus ada menu pengaturan waktu. Nah, di sini kita bisa mengatur timer, terus power on off. Jadi bisa kita nyalakan ataupun matikan secara otomatis, tinggal kita jadwalkan aja. Kemudian ada menu perbahasaan dan juga ini sistem. Pilihannya ada kontrol kunci, parameter pabrik, atau kembali ke setelan pabrik. Terus untuk informasi sistem, nah di sini aplikasinya itu versi 2.4.1. Untuk hardware-nya itu pakai Sanex V2.0, hardware info, 4 MB flash, 64 MB DDR RAM. Ini RAM-nya ya, 64 MB.
Dan grid time itu di bulan 11 tanggal 23 2022 ya. Ini termasuk baru. Kalau sekarang tanggal berapa ini? Intinya bulan 1 2023. Terus paling bawah ini ada pengaturan jaringan. Nah, ini menu tempat pengaturan WiFi. Ini kosong karena belum saya colokkan antena WiFi. Di sini saya pakai antena WiFi model seperti ini ya. Itu harganya kurang lebih 40 ribuan. Ini kita colokkan di bagian belakang aja. Untuk depan kita colokkan flash disk. Nah, kalau sudah kita colokkan antena WiFi, menunya itu akan berubah jadi seperti ini. Ini statusnya, ya ini memang belum saya sambungkan. Pada intinya ini antena WiFi-nya itu udah kebaca. Kita pindah ya. Oke, ini sudah saya sambungkan. Ini statusnya itu udah terhubung dan ada tanda centang. Terakhir ini ada menu USB, ada media center. Nah, ini untuk mengeksplor file yang ada di flash disk tadi. Nah, seperti ini. Ini untuk memutar video, musik yang kita simpan di flash disknya. Terus media PVR, nah ini kosong karena memang belum ada file yang tersimpan. PVR ini apa sih? Yaitu sama aja dengan screen recorder. Pengaturannya itu ada di sini. Rekam durasi itu maksimal, ini berapa? Ini maksimal di 12 jam, mantap. Ini kita coba ya untuk ngerekam. Nah, itu caranya kita tekan di remote-nya. Ini kan ada tanda rekam. Nah, ini sudah ngerekam. Oke, kita coba stop. Nah, kita coba ya untuk memutar. Nah, supaya bisa seperti ini tentunya kalian wajib colokkan storage eksternal ya, seperti flash disk untuk menyimpan. Jadi acara televisi itu bisa kita rekam. Semisal kalian ngantuk dan takut ketiduran, tapi nggak pengen ketinggalan acara televisi, ya tinggal pakai fitur ini. Nontonnya itu bisa setelah bangun tidur. Lanjut ada menu internet. Nah, di sini ada IPTV, RSS. Nah, ini untuk membaca berita Yahoo News dan juga BBC News. Terus yang paling bawah ini ada cuaca. Kemudian ada menu app flash. Nah, di sini ada YouTube, YouTube Kids, WeTV dan juga TikTok. Memang tempatnya itu tersembunyi ya, karena biasanya itu terpampang jelas di menu utama. Nah, ini kita coba untuk nonton video di YouTube ya. Nah, tampilan YouTube-nya itu seperti ini, jelas berbeda dengan tampilan YouTube yang ada di smartphone ataupun di web. Ini kita coba nonton sebentar ini ya. Moga aja nggak kena copyright. Nah, tampilannya seperti ini. Jelas di sini itu fitur-fiturnya terbatas. Ini cuma bisa nonton aja, nggak bisa like ataupun komentar. Nah, mantapnya di menu YouTube ini ada pengaturan untuk mengatur resolusinya. Ini mentoknya di 1080p. Kita coba atur ini aja. Terus wilayah juga bisa kita atur. Coba atur Indonesia ya. Mana Indonesia? Nah, ini Indonesia. Nah, fitur untuk merubah resolusi ini fitur yang jarang kita temui ya di STB lain. Itu saya pernah coba di beberapa STB. Ya, secara default aja resolusi video yang ada di YouTube itu nggak bisa kita ubah. Terus kita coba untuk buka TikTok. Kira-kira tampilannya itu seperti apa? Ya, tampilannya seperti ini ya, sama seperti yang ada di YouTube tadi. Kita coba ini sebentar ya. Terakhir ini pasti kalian banyak yang tanya ya, kode untuk kembali ke setelan pabrik itu berapa? Ini kita coba reset. Jadi kodenya itu 0 ya, 0 aja, 000 terus. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini, bahas dari STB merek Aldo, tipenya itu STB03. Nah, menurut saya ini sangat-sangat recommended ya untuk kalian beli. Harganya juga nggak begitu mahal, 199.000. Fitur-fiturnya tadi udah saya jelaskan, punya 2 port USB. Dan untuk YouTube-nya itu resolusinya bisa kita atur.
Oke, klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.